Oh, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar nih semua adik-adik yang di rumah? Pasti sehat dan semangat kan? Nah, sekarang kita mau ibadah lagi nih. Tapi kakak nggak sendiri. Kakak bareng Kak Rahel. Ayo kita sapa bareng-bareng Kak Rahel. Hai Kak Rahel. Halo adik-adik, hai Kak Aldi. Nah, sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kakak yang akan iringi. Ayo. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Sekali lagi. Panggil nama saya, dengar ya panggil namamu, dengar ya panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah. Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau masih menjaga kami hingga saat ini. Sekarang kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkatilah kami. Terlebih juga berkatilah Kak Rahel yang akan menyampaikan. Di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Udah siap semua ya buat dengar firman Tuhan? Sekarang Alkitabnya dibuka dulu. Kita buka Alkitabnya dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 22. Udah ketemu semuanya? Kalau udah, Alkitabnya dibaca bareng sama orang tua ya. Udah dibaca semua ya bareng orang tua. Nah sekarang kakak mau ngajak adik-adik baca satu ayat aja, kita baca bareng-bareng ayatnya yang ke-21, baca yang keras ya. 1, 2, 3. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lainnya mabuk. Nah adik-adik, jadi Alkitab yang kita baca tadi itu ceritanya pada zaman dahulu itu ada sebuah acara makan-makan. Nah acara makan-makan itu tidak disediakan oleh tuan rumah kayak dari gereja, karena itu acaranya di gereja, ada acara perjamuan makan. Acaranya itu kita harus bawa makanannya sendiri-sendiri. Jadi kayak misalnya Kak Rahel mau bawa roti, kakak bawa roti, nanti Kak Aldi mau bawa jagung, Kak Aldi bawa jagung, dan orang-orang lain pun bawa makanannya masing-masing. Tapi yang disayangkan dari kejadian hari itu adalah setiap orang mereka sibuk makan makanannya masing-masing. Jadi begitu kakak datang bawa roti, terus Kak Rahel makan aja sendiri, kakak habisin. Terus Kak Aldi, waktu Kak Aldi bawa jagung, Kak Aldi makan aja sendiri, nggak lihat yang lain, udah yang lain makan atau belum. Ternyata di sana ada Kak JJ belum makan, di sana ada Kak Ingrid belum makan, dan ternyata di sekitarnya tuh banyak banget yang belum makan. Kira-kira kalau kayak gitu bagus nggak sih? Enggak Kak Rahel. Enggak ya. Terus bagusnya gimana? Dikasih temennya nggak? Dikasih. Jadi waktu kita makan ditanya, kamu udah makan belum? Kamu udah dapat belum? Aku punya roti, kamu mau nggak? Kayak gitu bagus nggak? Bagus. Nah kayak gitu yang seharusnya kita lakukan. Sekarang kakak punya satu contoh gambar yang bisa adik-adik lihat. Gambarnya ini. Nah, dari gambar yang di sini
Apa sih yang bisa adik-adik simpulin? Kira-kira tadi gambar apa? Ada gambar anak kecil, punya apa? Makanan, tapi dia mau berbagi sama orang lain. Kira-kira adik kecil itu punya makanan yang sedikit atau yang banyak? Sedikit ya. Dia kurus, dia susah makan. Makanan itu aja dia dikasih sama orang, tapi dia masih mau ngasih lagi sama orang lain. Jadi meskipun dia cuma punya sedikit, di saat orang lain butuh, dia tetap mau kasih. Terus sekarang kakak punya contoh gambar yang kedua. Tada! Nah, gambar apa coba? Ada seorang anak yang mau nyumbangin tabungannya buat ngebantu dokter dan tenaga medis lain untuk beli APD, buat beli baju pelindung buat menghadang virus corona. Nah, kira-kira adik-adik mau nggak ya kayak gitu? Atau enggak sayang uangnya, kan aku nabung, aku mau beli sepeda, masa dikasihin sama orang? Atau nggak apa-apa deh, kan nanti bisa nabung lagi. Sekarang ada orang lain nih yang lebih membutuhkan. Adik-adik pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Bagusnya kita ngikutin yang kedua. Nah, kita harus mau nih berbagi dengan sesama kita. Dedek pasti pada nanya, tapi kan kak, sekarang lagi kayak gini, nggak boleh keluar, gimana caranya berbagi? Kira-kira di dalam rumah aja bisa berbagi nggak sih? Dari rumah aja kita bisa banget loh berbagi. Nih contoh sederhana aja, kita misalnya punya mainan, punya makanan, punya jajanan, berbagi sama kakaknya, sama adiknya. Nggak dimakan semuanya sendiri. Misalnya dikasih coklat, terus ada adiknya nih ngeliatin gini, kak minta kak, terus kakaknya nggak boleh punya kakak, baik nggak? Kayak gitu. Jadi dikasih, kita berbagi, kita bagi dua ya, separuh buat adik, separuh buat kakak. Itu contoh berbagi yang bisa kita lakukan di rumah. Kita juga bisa belajar nih untuk tidak serakah. Gimana sih kak tidak serakah maksudnya? Contoh gampangnya tuh gini, misalnya saat adik-adik mau makan, terus lihat di meja makan tuh ada makanan banyak banget, ada ikan, ada ayam, ada sayur, ada tempe, ada tahu, ada nasi, ada semuanya ada. Tapi kalau ada makan semua, kira-kira bakal habis nggak? Meletus nanti perutnya kalau dimakan semua ya. Ambil secukupnya aja. Untuk kakak yang kecil dan kakak yang tangguh kan udah biasa ngambil makanan sendiri ya. Ngambil nasi secukupnya, ngambil sayur secukupnya, ngambil lauknya, ikannya atau ayamnya itu secukupnya aja. Jadi nanti di piring kita tuh udah habis, nggak ada makanan yang tersisa. Jadi orang lain di rumah pun bisa ikutan makan, nggak nanti semua ayamnya diambil. Nanti orang lain makan apa kalau ayamnya diambil semua? Masa nasi aja. Coba kakak mau tanya di sini siapa yang anak-anak Tuhan? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Ayo. Semuanya anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan di sini diberkati, dilindungi sama Tuhan ya. Kita udah dikasih berkat yang banyak banget sama Tuhan. Jadi saatnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita mau berbagi dengan sesama kita. Setuju ya? Berbagi di rumah dulu boleh, karena sekarang nggak boleh keluar. Kalau misalnya adik-adik punya tabungan mau dikasih sama orang yang membutuhkan, boleh. Bentuk berbagi adik-adik di sini tuh bebas, nggak terbatas. Adik-adik, sekarang saatnya aktivitasnya sekarang tuh gampang banget. Kakak mau ngajak adik-adik untuk kita mau berbagi, mau di rumah dulu boleh, mau berbagi dengan sesama juga boleh. Misalnya di rumah mau berbagi mainan atau berbagi makanannya dengan saudaranya, kakaknya atau adiknya. Atau misalnya adik-adik mau ngikutin gambar yang kedua tadi, mau nabung terus nanti uangnya dikasih sama orang yang membutuhkan, itu boleh. Atau gimana pun cara adik-adik berbagi itu boleh banget.
Nanti kegiatannya, nanti minta orang tuanya fotoin. Nanti hasil fotonya bisa dikirim ke Kak Rahel, ada Kak JJ atau Kak Ingrid atau kakak-kakak lain yang adik-adik punya nomornya. Nanti kita share. Untuk hari ini ceritanya sampai di sini dulu. Nanti dilanjut lagi sama Kak Aldi. Tapi sebelum dilanjut sama Kak Aldi, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan pada kami berkat yang sangat banyak. Tuhan, hari ini kami belajar untuk menjadi anak-anak yang mau berbagi dengan sesama kami. Tuhan ajar kami agar kami dapat selalu berbagi dan mau menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dah, sekarang balik lagi sama Kak Aldi ya. Silahkan Kak Aldi. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 355. 355. Judulnya Aku Bawa dan Berikan. Kakak yang akan mengiringi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, kan kita sudah mengumpulkan persembahan. Ayo kita satu dalam doa. Kakak yang akan pimpin. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu sampai hingga saat ini ya Tuhan. Sekarang kami telah mengumpulkan persembahan. Tuhan tolong persembahan kami agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Berkatilah juga gereja Marga Mulia yang mengelolanya. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ibadah impai kita telah selesai nih sekarang. Tapi sebelum kakak tutup, kakak punya pesan nih buat kalian semua yang di rumah. Ingat, jaga kebersihan dengan cara mandi yang bersih, cuci tangan dengan sabun, lalu makan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah-buahan. Oke? Lalu kalau mau main di dalam rumah dulu ya. Jangan di luar rumah, main sama mama dan papa, kakak dan adik. Oke? See you di Impa minggu depan.